Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas mulia dimanapun Anda berada, senang sekali saya Adi Rahmawan pada kesempatan kali ini bisa membawakan webinar pengembangan diri kepada Anda, di mana sebenarnya webinar pengembangan diri ini sudah lama sekali saya rencanakan dan alhamdulillah baru kali ini dengan bantuan dari tim Cerdas Mulia Institute saya bisa membawakan webinar pengembangan diri ini kepada rekan-rekan semuanya. Insya Allah nanti ke depannya saya akan sering sekali membawakan webinar pengembangan diri untuk membantu hidup Anda agar lebih sukses dan bahagia. Oleh karena itu, di episode pertama kali ini, saya beserta tim di Cerdas Mulia Institute ingin memberitahukan kepada Anda bahwa topik pertama kali yang akan saya bawakan adalah tentang sebuah formula yang seringkali bahkan setiap orang itu rela untuk mengejarnya, bahkan membayar mahal untuk mendapatkan formula ini. Tentu kita bertanya-tanya, formula apakah itu? Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan kepada Anda semuanya mengenai bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hidup sukses dan bahagia. Oleh karena itu, di episode 1 kali ini, saya akan membawakan formula rahasia tersebut kepada Anda, dan semoga bisa bermanfaat bagi Anda yang ingin meraih hidup sukses dan bahagia. Namun sebelum itu, tentu saya ingin berkenalan terlebih dahulu. Apabila mungkin Anda baru mengenal saya, atau mungkin baru mengenal atau mendengar nama saya, maka saya ingin memperkenalkan diri saya kepada Anda. Perkenalkan, nama saya Ari Rahmawan. Saya sudah menjadi blogger, trainer, dan juga penulis sejak tahun 2007. Saya, oleh teman-teman, saya sering disebut sebagai inspirator Indonesia produktif, karena saya senang sekali membantu banyak orang untuk bisa mendapatkan hidup yang lebih produktif. Saya juga mendirikan sebuah lembaga yang dinamakan Cerdas Mulia Institute, dan sampai saat ini saya masih menjadi direktur di Cerdas Mulia Institute tersebut. Lembaga ini adalah sebuah lembaga pengembangan diri yang concern dalam pendidikan dan pengembangan diri anak muda untuk membuat mereka menjadi generasi yang cerdas dan mulia. Saya rutin menulis produktivitas hidup dan juga hal-hal pengembangan diri lainnya di blog saya, yaitu adalah arirahmawan.net sejak tahun 2012. Saat ini melalui blog dan pelatihan-pelatihan yang saya bawakan, alhamdulillah saya sudah meluluskan ribuan alumni dan juga memiliki berbagai macam komunitas dari hasil pelatihan tersebut. Dan aktivitas saat ini sebagai seorang trainer, saya juga adalah penulis buku, dosen muda, serta peneliti di Universitas Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membuka sesi webinar kali ini dengan bertanya satu hal kepada Anda. Saat Anda mendengar kata sukses, apa yang ada di benak Anda? Nah, mungkin apa yang ada di benak Anda ini tidak beda jauh dengan apa yang ada di benak saya, atau tidak beda jauh dengan apa yang ada di benak orang lain. Nah, saya akan coba berdasarkan survei dan riset yang saya lakukan, maka berikut ini adalah apa yang membuat orang mendefinisikan dirinya untuk sukses. Nah, kira-kira apa ya yang akan ada di benak kita semua apabila kita mendengar kata sukses? Setelah saya survei, ternyata inilah yang paling banyak sekali muncul di benak orang pada saat mereka mendengar kata sukses. Apa sajakah itu? Nah, ternyata ada 4 ini yang menjadi persepsi atau menjadi patokan orang ketika kita mengukur apa itu yang dinamakan kesuksesan. Ukurannya dilihat dari mana? Yang pertama adalah dari harta. Jadi mereka yang sukses, umumnya kita mengukur dari mereka yang memiliki harta yang banyak. Tentu kita akan melihat juga dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kalau misalkan kita memiliki saudara, rekan, atau teman yang memiliki harta yang banyak, pasti kita akan menganggap mereka adalah orang-orang yang sukses. Selain harta, apalagi yang kira-kira menjadi patokan orang untuk mengukur bahwa seseorang itu sukses? Yang kedua adalah tahta. Tahta di sini bisa berupa pangkat, jabatan, dan juga tingkatan dalam sebuah organisasi atau sebuah komunitas. Kadang-kadang kita juga mengukur kesuksesan ini ketika seseorang itu memiliki sebuah pangkat tertentu. Sebagai contoh, apabila Anda atau atau orang-orang di sekeliling Anda memiliki
jabatan yang tinggi di sebuah perusahaan, tentu kita akan menganggap bahwa wah, ini orang pasti sangat sukses sekali. Mereka yang misalnya menjadi presiden, direktur, atau orang-orang yang memiliki tahta, yang memiliki kekuasaan, maka itulah salah satu patokan kita untuk mengukur sukses. Nah, ada juga yang ketiga, kita mengukur sukses dari strata atau dari ilmu yang kita miliki. Dari mulai SD, SMP, SMA, S1, S2, hingga S3, atau bahkan hingga profesor. Nah, kadang-kadang banyak orang juga yang mengukur kesuksesan dan keberhasilan orang-orang itu dari strata yang dia miliki. Semakin tinggi stratanya, maka semakin sukses pula dirinya. Nah, dan yang terakhir adalah cinta. Cinta ini adalah ketika orang menganggap bahwa ketika diri kita dicintai oleh banyak orang, atau kemudian ketika hubungan kita itu langgeng dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan orang tua kita, itu juga bisa disebut sukses. Jadi, orang seringkali menganggap, dan bahkan kita semua menganggap bahwa sukses itu adalah ketika kita memiliki kelebihan atau keunggulan di bidang harta, tahta, strata, dan cinta. Jadi jika Anda memiliki harta yang banyak, tahta yang tinggi, strata yang luas, serta cinta yang mendalam, maka itu berarti Anda memiliki kehidupan yang sukses. Nah, tentu pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa mendapatkan 4 hal ini? Bagaimana kita bisa mendapatkan harta, tahta, strata, dan cinta? Wah, tentu saja kita semua ingin sekali bisa mendapatkan itu semua dalam hidup kita. Tentu inilah pertanyaannya. Apa sih formula untuk dapat menjadi sukses seperti itu? Apa sebuah formula yang bisa membuat kita mendapatkan hasil dari keempat tadi? Kita bisa memiliki harta, kita bisa memiliki tahta, kita bisa memiliki strata yang tinggi, dan juga kita bisa memiliki cinta. Nah, untuk menjawab itu, izinkan saya untuk menggambarkan sebuah fenomena yang saya namakan fenomena gunung es. Apa itu fenomena gunung es? Jadi seperti ini. Kadang-kadang ketika kita melihat orang yang sudah sukses, yang memiliki 4 hal tadi, kita hanya melihat di bagian ujungnya saja, yaitu di bagian pucuk ini. Dan seringkali kita hanya berfokus pada bagian pucuk ini. Nah, banyak orang yang bertanya kepada saya, itu mah memang dia saja yang sudah sukses. Kalau saya mah apa atuh, ya kan? Saya mah cuma remah-remah debu, saya mah cuma potongan-potongan rempeyek dan sebagainya. Gak mungkin saya bisa sukses. Nah, sahabat sekalian, banyak orang yang biasanya hanya terfokus pada hasil yang sudah didapatkan oleh orang lain. 10% yang di atas ini adalah sebuah hasil yang tampak. Apa yang saya sebutkan tadi, harta, tahta, strata, dan cinta adalah hasil-hasil yang tampak dan didapatkan oleh orang lain. Namun, apabila kita menjabarkannya dengan lebih dalam, maka sesungguhnya di bawah dari 10% atau hasil yang tampak ini ada 90% yang tidak terlihat. Kira-kira apa 90% itu? Betul, 90% itu adalah usaha atau hal-hal yang tidak tampak dari mata kita. Nah, di sini saya ingin menjabarkan sebenarnya apa 90% yang ada dalam orang-orang yang berhasil, yang dilakukan oleh orang-orang yang berhasil. Karena tentu saja teorinya seperti ini. Apabila kita melakukan 90% yang ada di dasar gunung es ini, maka kita bisa mendapatkan hasil yang tampak ini. Namun hasil yang tampak ini akan rapuh apabila yang 90% atau fondasi di bawahnya itu juga rapuh. Tentu di sini saya memiliki prinsip bahwa apabila Anda ingin mendapatkan hasil yang maksimal, maka Anda harus memahami usaha dari orang-orang yang berhasil dan kemudian meniru usaha-usaha tersebut. Nah, dalam rangka itu saya ingin mengajak Anda untuk berpikir sejenak, kira-kira hasil yang didapatkan, hasil kesuksesan yang didapatkan oleh orang-orang yang berhasil itu, kira-kira dari mana ya sumbernya? Nah, saya akan mengajak Anda untuk berpikir. Ini adalah coret-coretan yang saya buat dalam rangka saya sudah meneliti berbagai macam orang-orang yang berhasil, dan inilah ternyata pola yang selalu terjadi di dunia. Kita akan mulai dari quality of results, atau dari kualitas hasil yang didapatkan oleh orang-orang yang berhasil. Quality results yang bagus atau hasil yang bagus yang bisa didapatkan, misalnya harta Anda yang banyak, tahta Anda yang tinggi, strata Anda yang luas, dan juga cinta Anda yang mendalam. Kira-kira itu didapatkan dari apa? Nah, setelah saya kemudian
melakukan berbagai macam survei, dan juga berkaca pada diri saya sendiri, maka sebenarnya hasil itu akan mengikuti dari apa kira-kira? Action. Hasil itu akan mengikuti dari action yang kita lakukan, dari aksi-aksi nyata yang kita lakukan. Jadi ketika kita bertindak A, B, atau C, maka itu akan menghasilkan hasil yang kita dapatkan. Jadi teorinya seperti ini. Hasil yang Anda dapatkan saat ini itu berawal dari apa saja aksi yang Anda lakukan di sebelum-sebelumnya. Jadi sebenarnya hasil yang kita dapetin saat ini seperti harta kita, kemudian tahta kita, strata kita, dan cinta kita itu sebenarnya adalah berawal dari aksi-aksi yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Adalah akumulasi dari aksi-aksi yang kita lakukan sebelumnya. Nah, apabila kita runut lagi, kira-kira aksi yang kita lakukan itu berasal dari mana ya? Nah, ternyata apabila saya runut kembali, aksi yang kita lakukan itu berawal dari apa yang kita pikirkan. Nah, jadi kalau misalkan kita mempunyai pikiran yang besar, kita memiliki impian yang besar, kita memiliki kepercayaan diri yang besar, maka kita juga akan memiliki aksi-aksi yang besar. Pertanyaannya, masalahnya adalah seringkali mungkin kita berpikir bahwa diri kita itu kecil. Kita berpikir bahwa diri kita itu kerdil. Kita tidak berani bercita-cita yang tinggi. Sehingga apa? Kita hanya menghasilkan aksi-aksi yang juga kecil. Nah, sahabat semuanya, kira-kira kalau dijabarkan kembali, kualitas berpikir kita atau quality of thinking ini berawal dari mana? Setelah saya cek dan kemudian saya runut, ternyata quality of thinking itu berawal dari quality of relationship. Berawal dari kualitas hubungan Anda dengan orang lain atau dengan kerabat-kerabat Anda, dengan lingkungan Anda. Kenapa ini bisa mempengaruhi quality of thinking Anda? Karena Anda akan mengikuti dengan siapa Anda bergaul. Makanya banyak orang sukses bilang seperti ini. Apa yang akan Anda dapatkan beberapa tahun kemudian, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau 15 tahun lagi, itu berasal dari pertama, siapa sahabat Anda? Kedua, buku apa yang Anda baca? Ya, pasti Anda tentu pernah mendengar nasihat seperti ini. Dan ternyata memang benar, itulah yang menyebabkan berbedanya pola pikir orang-orang yang dia bergaul dengan orang-orang yang memang orang-orang sukses atau orang-orang biasa aja. Ketika kita memiliki pemikiran yang biasa, coba perhatikan, pasti kita memiliki lingkungan yang juga biasa-biasa saja. Kita memiliki teman-teman yang biasa-biasa saja. Namun apabila kita memiliki lingkungan berisikan orang-orang hebat, kemudian juga kita rajin untuk membaca buku-buku yang memang memotivasi kita untuk bisa berpikir besar, maka pemikiran kita pasti juga akan besar. Nah, quality of relationship ini berawal dari mana? Ternyata itu semua kembali lagi berawal dari quality of results dalam hidup kita, sehingga bentuknya berputar seperti ini. Ya, nah kok bisa berputar seperti ini? Maksudnya bagaimana? Nah, saya ingin menjelaskan kepada Anda. Coba kita sama-sama kita lihat ya. Misalnya, quality of relationship. Anda saat ini sedang berada memulai karir, misalnya sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan. Agar Anda bisa naik ke tingkatan yang lebih tinggi, maka yang Anda lakukan adalah Anda mencoba untuk bergaul dengan orang-orang yang lebih hebat dari Anda, atau setidaknya setingkat lebih hebat dari Anda. Anda ngobrol dengan supervisor, Anda kemudian aktif sebagai orang yang bisa memberikan solusi-solusi. Anda juga membaca banyak buku tentang pengembangan diri, yang akhirnya apa? Hal tersebut akan mempengaruhi quality of thinking Anda. Quality of thinking Anda akan terpengaruh dari pemahaman-pemahaman dari orang-orang yang lebih hebat dari Anda dan juga buku-buku yang Anda baca. Karena quality of thinking Anda ini kemudian berkembang, Anda memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dan juga Anda memiliki impian yang lebih besar. Sehingga dari quality of thinking Anda ini berkembang menjadi quality of action yang juga lebih besar. Anda memikirkan berbagai macam strategi bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan impian Anda. Dan ternyata setelah itu Anda mendapatkan hasil berdasarkan dari action yang Anda lakukan. Nah, karena hasil Anda ini tentu saja akan meningkatkan harta, tahta, strata, dan cinta Anda. Maka ketika Anda mendapatkan hasil ini dan Anda kemudian dipromosikan ternyata menjadi supervisor atau manajer, sekarang coba perhatikan kembali. Kira-kira ketika Anda sudah menjadi orang yang hartanya banyak, kemudian tahtanya tinggi, naik pangkat gitu atau promosi,
ketika kita merunut kembali, kira-kira siapakah yang akan menjadi teman-teman Anda berikutnya? Tentu saja teman-teman Anda berikutnya adalah orang-orang yang memiliki pangkat atau memiliki tingkatan yang sekiranya setingkat dengan Anda atau lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, quality of results akan mempengaruhi quality of relationship Anda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini berputar terus. Jadi kalau misalkan Anda ingin meraih hasil yang maksimal, mulailah dengan mengawali dari memperbaiki quality of relationship dalam kehidupan Anda. Inilah yang saya namakan the core theory of success, di mana sebenarnya untuk mempelajari kesuksesan hidup itu tidak perlu rumit karena cukup 4 hal ini. Ini yang saya lakukan sejak saya masih menjadi siswa dulu, SMP, SMA, kuliah, hingga bekerja, dan alhamdulillah terus berkembang. Saya mendapatkan harta, kemudian saya mendapatkan strata, saya mendapatkan tahta, dan juga cinta dari banyak orang karena mengaplikasikan ilmu ini. Namun, saya ingin sedikit curhat bahwa dalam perjalanan waktu ada beberapa kelemahan dari teori yang saya rumuskan tersebut. Kelemahannya apa? Karena sukses itu didefinisikan memiliki 4 harta, tahta, strata, dan cinta ini, maka yang saya lakukan dulu adalah saya hanya berfokus pada mendapatkan hal-hal seperti ini. Saya benar-benar memiliki impian, memiliki fokus untuk memiliki uang yang banyak. Atau saya memiliki impian untuk memiliki tahta yang tinggi. Atau memiliki strata yang tinggi pula dan juga cinta untuk mendapatkan banyak cinta dari orang lain. Namun apa yang terjadi? Karena saya berfokus pada 4 ini, yang terjadi kemudian adalah sebagai berikut. Pada saat harta itu hilang dari saya atau saya kehilangan banyak harta, kira-kira apa yang akan terjadi? Ini pertanyaan untuk kita pikirkan bersama. Atau pada saat tiba-tiba saya tidak lagi menjabat atau memiliki jabatan yang tinggi, kira-kira apa yang terjadi pada diri saya? Atau ketika misalkan orang-orang tidak mengakui ilmu yang saya berikan, ketika saya tidak memiliki strata, apa yang kira-kira akan terjadi pada diri saya? Atau ketika misalkan orang yang saya cintai itu meninggalkan saya, apa yang kemudian terjadi pada diri saya? Karena saya berfokus pada 4 hal ini, maka yang terjadi pada diri saya adalah saya mengalami depresi dan stres yang luar biasa. Karena apa? Saya mengukur kesuksesan itu dari 4 ini. Ketika misalkan harta itu hilang, atau misalkan kecurian misalnya, saya benar-benar merasa depresi sekali. Atau yang paling gampang seperti ini, mungkin banyak anak muda yang merasakannya. Pada saat dia merasakan sebuah benih-benih cinta misalnya, pada orang-orang yang dikasihinya, misalnya orang tua, kakak atau adiknya, atau mungkin pasangan hidupnya. Pada saat dia menaruh orientasi tujuan hidupnya itu pada cinta, bayangkan apabila sewaktu-waktu Tuhan mencabut nyawa misalnya, atau membuat kita kehilangan orang yang kita cintai. Apabila kita menaruh hidup kita pada cinta, maka pada saat cinta itu dicabut, yang terjadi dalam diri kita adalah kita seperti kehilangan fondasi. Saya banyak mendapatkan teman-teman saya yang banyak berubah setelah orang tuanya meninggal. Dia menjadi lebih depresi, dia lebih terpukul dan sebagainya. Nah, sama juga dengan hal yang lain. Harta, tahta, strata, dan cinta. Lah, kalau misalkan seperti itu berarti formulanya salah dong. Nah, inilah yang kemudian ingin saya jabarkan kepada Anda. Maka sebenarnya formula yang tadi saya sebutkan itu perlu direvisi. Nah, direvisinya di bagian mana? Oke, kita akan mulai sekali lagi. Sedikit memulai dari yang tadi sudah saya jabarkan. Yang pertama adalah quality of results. Nah, sahabat semua, quality of results tadi dimulai dari quality of action. Quality of action kemudian disebabkan dari quality of thinking. Nah, quality of thinking ini disebabkan dari apa? Nah, kenapa kita kemudian bisa menaruh perhatian kita terhadap 4 hal yang tadi? Karena sebenarnya definisi sukses kita itu yang mendefinisikan adalah relationship dengan manusia. Seperti yang tadi saya jabarkan kepada sahabat semuanya, quality of thinking itu akan dihasilkan oleh quality of relationship. Masalahnya adalah kita saat ini semakin lama semakin banyak relationship-nya, hubungannya dengan manusia. Sehingga apa? Definisi sukses itu adalah definisi sukses yang dilihat
atau yang dijabarkan oleh manusia. Oleh karena itu pada saat kita misalkan menjadi orang yang tadinya kaya menjadi orang yang miskin, kita akan sangat terpukul. Kenapa? Karena menurut orang kita adalah orang yang gagal. Karena menurut orang kita adalah orang yang tidak berhasil. Itulah yang kemudian membuat kita terpukul. Oleh karena itu, yang perlu diperbaiki ternyata adalah quality of relationship-nya. Diperbaikinya gimana? Landasilah quality of relationship Anda menjadi quality of faith relationship. Maksudnya adalah landasi relationship Anda yang utama dan yang pertama adalah relationship kepada Tuhan. Relationship kepada iman Anda. Baru kemudian relationship kepada manusia. Sehingga apa? Ketika kita memiliki quality of faith relationship, kita mendefinisikan kesuksesan itu berasal dari definisi Tuhan. Berasal dari definisi, ya betul, berasal dari definisi zat yang menciptakan diri kita, yang memang sangat tahu kita itu seperti apa. Maka ketika kita hanya mengejar dunia saja, kita menjadi orang yang frustasi. Namun oleh karena itu kita harus kembali lagi kepada jalan Tuhan atau jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti ini. Saya akan mencontohkan sedikit. Ketika kita melandasi cara berpikir kita melalui quality of faith relationship, kita akan dijaga setidaknya dua hal. Yang pertama, ketika kita berpikir dan bertindak, itu pasti akan mengikuti kaidah-kaidah yang baik dan benar. Dan yang kedua, kita menjadi sadar bahwa sebenarnya 4 hal yang tadi itu sebenarnya hanya titipan dan untuk digunakan sebesar-besarnya untuk membangun negeri kita tercinta dan untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu kita akan menjadi orang pribadi yang bisa sukses juga dan juga bahagia. Kenapa? Karena kita tidak menitik beratkan kebahagiaan kita pada 4 hal yang tadi. Harta, tahta, strata, dan cinta. Namun kita menitik beratkan kepada apa? Kita menitik beratkan kepada pengabdian kita kepada Tuhan. Ketika kita memiliki quality of faith relationship yang bagus, ketika kita memiliki iman yang bagus, maka kita juga memiliki cara berpikir yang juga lebih bagus dan lebih dewasa. Oh iya, saya ini harus sukses agar saya bisa beribadah dengan lebih baik lagi. Saya harus menjadi kaya agar, ada sambungannya, yaitu adalah agar. Misalnya, saya harus mendapatkan pendapatan 1 miliar rupiah. Agar apa? Agar saya bisa menghajikan seluruh karyawan saya. Misalnya apabila Anda seorang pebisnis. Kemudian misalnya, saya harus menjadi presiden. Tahta Anda tinggi. Agar saya bisa menyekolahkan semua anak-anak yang tidak dapat sekolah atau yang putus sekolah agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, inilah cara berpikir yang kami namakan di Cerdas Mulia Institute adalah cara berpikir cerdas mulia. Dia tidak hanya cerdas saja, namun juga dia memiliki kemuliaan hati yang dalam. Berbeda dengan orang yang quality of relationship-nya hanya berasal dari manusia. Dia hanya menjadi orang yang cerdas, namun hatinya terkunci. Oleh karena itu, action-nya akan terpengaruh. Ya, bagi orang-orang yang quality of relationship-nya itu hanya sebatas pada manusia saja, maka yang paling penting bagi dirinya adalah bagaimana agar saya terlihat hebat di depan orang lain. Maka tidak penting bagaimana cara saya mendapatkan harta, tahta, strata, dan cinta saya. Yang penting saya bisa dihormati. Namun apabila kita melandasi segala sesuatunya karena Tuhan, maka yang terjadi adalah yang paling penting kita bisa beribadah dan mengabdi dengan lebih banyak kepada Tuhan. Tidak peduli apa kata manusia, karena sebenarnya kita hidup hanya sementara dan kita hidup untuk mengabdi kepada Tuhan. Jadi semua kesuksesan kita, baik itu harta, tahta, strata, dan cinta kita persembahkan untuk Tuhan. Inilah yang kemudian saya namakan the core theory of success of cerdas mulia. Mereka yang cerdas dan mulia adalah mereka yang memperbaiki kualitas relationship mereka, kemudian thinking mereka, action mereka untuk mendapatkan results atau hasil yang lebih baik. Maka di sini saya juga menamakan agar mudah untuk disebut nanti, quality of faith relationship ini saya namakan dengan pijar iman. Kemudian quality of thinking saya namakan dengan pijar ilmu, quality of action saya namakan dengan pijar impact. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika Anda memperbaiki quality of faith relationship, maka sebenarnya yang harus Anda perbaiki adalah pijar iman dalam diri Anda. Kemudian untuk bisa meningkatkan quality of thinking, Anda perlu meningkatkan pijar ilmu, dan untuk meningkatkan itu dan untuk
dari pijar ilmu yang meningkat, Anda juga akan mendapatkan quality of action yang meningkat juga, yang saya namakan dengan pijar impact. Dengan begitu, kita menyadari bahwa 4 hal ini sesungguhnya bukanlah milik kita, baik itu harta, tahta, strata, dan cinta. Sehingga apabila kita hanya berfokus pada ibadah, maka sesungguhnya 4 hal ini adalah titipan olehnya dan harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga apabila kita kehilangan ini, atau ketika Tuhan mengambil kembali apa yang menjadi haknya atau miliknya, karena ini semuanya hanya titipan, orientasi kita bukanlah diletakkan di sini. Namun orientasi kita adalah bagaimana kita bisa terus mengabdi, bahwa sebenarnya 4 hal ini kita gunakan adalah untuk bisa mengabdi kepada Tuhan dengan lebih baik. Saya tidak berkata bahwa sukses itu tidak perlu. 4 hal ini perlu, namun ini bukanlah tujuan akhir. Ini adalah sebuah cara, sebuah perantara. Harta, tahta, strata, dan cinta adalah sebuah perantara agar kita bisa beribadah dengan lebih baik. Karena apa? Saya ingin sahabat semuanya, berikut ini diambil dari kitab suci Al-Quran, Quran Surat Muhammad ayat 36. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena berdasarkan panduan untuk setiap umat manusia, yaitu Al-Quran, dikatakan seperti ini. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Nah, dalam Quran Surat Muhammad ayat 36 ini, kita bisa mengetahui bahwa dari artinya, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Nah, sahabat semuanya, perlu kita garis bawahi dengan sangat-sangat jelas sekali bahwa sebenarnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan saja dan hanya senda gurau. Maksudnya adalah kehidupan ini benar-benar sangat sementara dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Jadi sangat disayangkan bagi mereka yang menaruh seluruh hidup mereka hanya pada sukses, namun dia tidak mengetahui apa definisi sukses tersebut. Karena sebenarnya sukses itu adalah kita berhasil di dunia agar kita bisa berhasil juga di akhirat. Sekarang coba mari kita sama-sama introspeksi diri, termasuk saya. Apakah saat ini kesuksesan yang kita miliki itu sudah mendukung kesuksesan kita di akhirat? Atau jangan-jangan semua hal yang kita punya itu kita dapatkan dengan cara-cara yang kurang baik dan bahkan menyengsarakan kita di akhirat nanti. Nah, oleh karena itu, di sini formula rahasia untuk bisa hidup sukses dan bahagia berdasarkan pemaparan yang tadi sudah saya berikan itu terdiri dari 3. Apabila Anda ingin meningkatkan kehidupan Anda hanya tinggal meningkatkan pijar iman dalam diri Anda, diikuti dengan pijar ilmu dalam diri Anda, dan kemudian pijar impact atau pijar pengaruh atau pijar kebermanfaatan dalam diri Anda. Apabila Anda ingin meningkatkan kehidupan Anda, tinggikan pijar iman Anda, kemudian pijar ilmu Anda, dan pijar impact Anda. Ingat, di antara ketiga ini kita memberikan tanda kali di sini. Maksudnya apa? Tanda kali di sini kita berikan agar nantinya salah satu di antara ini, apabila salah satu ini tidak diperhatikan, misalnya pijar imannya 0, ilmunya 1, impactnya 1. Karena ini kali, maka apabila iman tidak ada, maka semuanya adalah 0. Begitu juga yang lain. Jika Anda hanya beriman, namun Anda memiliki ilmu yang rendah atau impact yang rendah, itu pun akan menjadikan hidup Anda menjadi 0. Oleh karena itu, seimbangkanlah 3 aspek ini, tingkatkanlah pijar iman Anda, pijar ilmu Anda, dan pijar impact Anda. Kami di Cerdas Mulia Institute menamakan formula kesuksesan ini adalah formula 3I, yaitu adalah iman, ilmu, dan impact. Kami menggunakan nama pijar karena kami menganggap bahwa dalam diri setiap orang sebenarnya tersimpan bintang yang sangat bersinar terang. Hanya saja bintang tersebut belum bisa dikeluarkan oleh pemiliknya agar bisa menjadi cahaya yang terang bagi orang lain. Oleh karena itu kami di sini menamakan ada 3 bintang atau 3 pijar yang paling utama dalam diri manusia, yang apabila Anda meningkatkan ketiganya, maka hidup sukses dan bahagia akan menjadi milik Anda. Terakhir, untuk menutup sesi kita kali ini, saya ingin memberikan sebuah quotes yang sangat menarik. Quote tersebut adalah, "Excellence is a continuous process and not an accident."
Maksudnya adalah yang namanya keberhasilan, kesuksesan, atau sebuah kerja yang sangat bagus itu sebenarnya sudah dipersiapkan melalui sebuah proses yang kontinu, yang berkelanjutan, dan itu bukanlah sebuah kebetulan. Hasil yang besar akan mengikuti usaha yang besar. Oleh karena itu, fokuslah pada usaha Anda, maka kelak kesuksesan yang akan mengejar Anda. Jadi, sekali lagi, apabila Anda ingin sukses dan bahagia dalam hidup Anda, selalu kencangkan 3 pijar dalam hidup Anda. Tingkatkan pijar hidup Anda, yaitu pijar iman, pijar ilmu, dan pijar impact. Bagaimana cara meningkatkan ketiga pijar tersebut? Nah, nanti ke depannya saya akan membantu Anda di seri-seri webinar selanjutnya bagaimana meningkatkan ketiga hal tersebut. Nantikan episode webinar berikutnya dari saya, dan apabila Anda ingin mendapatkan inspirasi lebih banyak dari saya mempersilakan Anda untuk bisa berkunjung ke web blog saya, yaitu di http://arirahmawan.net. Anda juga bisa mengirimkan email apabila Anda pun memiliki pertanyaan. Pertanyaan Anda bisa dikirimkan ke saya melalui ari.rahmawan@gmail.com dan juga melalui PIN BBM saya di 2BE3DD26. Demikian yang saya sampaikan pada webinar kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Apabila menurut Anda sekiranya bermanfaat, silakan share ke orang-orang dan sahabat-sahabat terdekat Anda. Semoga apa yang Anda share berikut ini bisa menjadi sebuah ladang amalan bagi Anda karena menyalurkan kebaikan dan kebermanfaatan bagi orang lain. Saya Ari Rahmawan, founder Cerdas Mulia Institute dan inspirator Indonesia Produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.